Halo sahabat Filma dan sahabat Pambum, mari kita membuat bolu jadul hari ini. Nah, pertama kita siapkan dulu bahannya untuk bikin bolu. Kita pakai telur utuh, tambahkan dengan gula pasir, kemudian tambah dengan cake emulsi, dan sedikit vanilla pasta. Sesudah itu kita mixer perlahan. Hari ini aku pakai hand mixer. Jadi kayak dulu zaman belajar, zaman bikin cake di rumah, pakai mixer dulu dengan kecepatan rendah. Rendah tujuannya kenapa? Agar si cake emulsi kita jadi larut terlebih dahulu. Kalau sudah cake emulsi gula larut, baru kecepatan mixer kita naikkan pakai yang kecepatan tinggi. Kita mixer bertahap. Jadi tujuannya biar putih telur kita bisa mengembang sampai pucat dan kental. Kentalnya itu nanti berjejak, bisa dilihat di video. Nah, juga untuk catatan, selama memixer, apalagi pakai hand mixer, usahakan posisi hand mixer tegak ya. Tujuannya agar si bolu teman-teman seratnya bisa lebih halus. Kalau miring nanti pori-porinya sedikit lebih kasar. Nah, ini contoh di video sudah mulai pucat dan sudah mulai berjejak. Jadi kelihatan ya, berjejak kentalnya itu kurang lebih seperti ini. Untuk waktunya itu bisa bervariasi karena beda mixer nanti waktunya beda. Jadi cuman untuk patokan aja, aku hari ini mixer kurang lebih butuh waktu sekitar 10 menit, hampir 15 menit. Kalau sudah telurnya udah siap, kita tambahkan dengan terigu protein sedang. Kemudian kita tambah juga dengan tepung maizena. Nah, setelah tepung maizena dan terigu masuk, kita aduk. Jadi aduknya pun aku kali ini bikinnya manual, diaduk dengan tangan, malah pakai spatula aja. Mengaduknya istilahnya kita bilangnya fold in. Fold in itu jadi diaduk perlahan, ya seperti di video ya. Memutar dari tengah ke samping, jadi diaduk terus sambil bolnya teman-teman putar sesekali. Tujuannya kenapa? Biar dia rata. Jadi jangan khawatir, dia nggak terlalu gampang amblek selama kental dan pakai cake emulsi. Jadi aduk, kalau sudah sampai benar-benar rata. Nah, ini kan aku kelihatan di video, ngaduknya lumayan panjang nih. Untuk video kali ini aku nggak potong-potong, cuman memang waktu mutarnya dipercepat sedikit biar nggak terlalu lama. Nah, kalau sudah semua rata, baru kita tambahkan dengan pelembung cake margarin yang sudah kita lelehkan. Nah, kalau sudah, pastikan nggak ada yang ketinggal di wajannya. Lanjut kita akan campur juga sama, kita akan aduk dengan fold in. Fold in kali ini aku pakai spatula bisa, tapi kecepatannya perlahan dulu, hati-hati. Untuk yang jenis bolu jadul, karena fatnya dia sedikit, jadi cukup aman, tidak terlalu mudah amblek ya. Tapi kalau teman-teman bikin yang spiku, kecepatan aduknya agak diatur karena fatnya lebih banyak, dia lebih beresiko kempes. Khususnya adonan yang kurang kental atau adonan yang tanpa cake emulsi itu lebih rawan. Jadi yang penting pastikan kental dulu dan aduknya hati-hati. Nah, kalau sudah, pastikan semua sampai di sisi bawah samping, nggak ada yang ketinggalan fatnya biar nggak menimbulkan lapisan bantat. Lanjut kita siapkan loyang. Loyang hari ini kita pakai ukuran 20x20 cm. Tingginya 7 cm dan bawahnya aku alasin dengan kertas roti biar nanti gampang. Kita tuang semua adonan kita, pastikan gak ada yang ketinggalan di bowl. Udah di scrap rata. Setelah itu kita ratakan adonan yang di loyang, pastikan yang sudut-sudutnya itu dia terisi adonan. Jadi dorongnya dari tengah ke samping, jangan samping ke tengah, karena kalau samping ke tengah takutnya meninggalkan lubang udara, nanti waktu teman-teman potong hasilnya kurang cantik. Kalau sudah rata, lanjut kita akan oven. Aku hari ini akan oven dengan suhu 180 derajat, api atas bawah selama 30 menit. Jadi sampai matang. Pastikan dites ya, ditusuk juga. Nah, sambil menunggu kita akan bikin buttercream dulu. Kita siapkan Filma Baker's Cream Fat atau mentega putih, tambahkan dengan Filma BOS yang ini.
Nah, lanjut kita akan mixer. Jadi kita mixer ini dia sampai si mentega putih atau Vilma Bakery cream fat sama Vilma BOS nya ini sampai lembut. Kocok terus sampai dia jadi mengembangnya ringan. Nah, tips untuk bikin buttercream pastikan mengembangnya kocok saya benar-benar ringan. Karena kalau misal kurang ringan biasanya akan muncul perasaan ngendal saat di mulut. Nah, kocok aja dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan whisk juga. Kalau sudah tercampur rata, sudah mengembang, sudah ringan, baru teman-teman tambahkan dengan kental manis. Kental manis mencampurnya pun juga sedikit demi sedikit, jadi tuang sedikit sambil teman-teman mixer ya, teman-teman aduk. Tujuannya agar volume si buttercream teman-teman tetap bagus ngembang dan mengurangi resiko pecah. Sama halnya setelah itu kita tambahkan dengan gula cair. Gula cair pun sama, tuang sedikit demi sedikit. Jangan dipaksa semua langsung tuang, karena kalau semua langsung tuang terkadang buttercream teman-teman bisa resiko jadi pecah atau misah antara si gula cair sama si fat, karena kan gula cair mengandung air juga ya. Oke, kalau sudah mengembang, sudah campur rata, sudah ringan, buttercream kita sudah siap dipakai. Nah, kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan kembali ke adonan bolu jadul kita. Bolu jadulnya sudah matang, keluarkan dari loyang, diketuk-ketuk sedikit. Kalau perlu, sisi sampingnya di scrap ya pakai pisau atau aku hari ini pakai palet. Jadi pastikan tidak ada yang menempel ya di sisi dinding-dindingnya. Setelah itu kita balik, kita keluarkan dia dari loyang. Segera keluarkan selagi panas, tujuannya biar sisi sampingnya tidak menciut. Nah, bentuk ibaratnya patah pinggang atau kadang ada yang bilangnya bikin keriput. Seperti itu. Setelah ini kita akan dinginkan dulu sebelum siap dipotong. Setelah dingin seperti ini, lepas kertas bagian bawahnya dan kita pindah ke alas cake karena kita akan mau beri filling dan beri topping. Nah, udah, setelah ini kita potong, kita belah duanya pisau usahakan gunakan gerigi. Ini yang seperti di video, aku kasih tanda dulu sisi sampingnya biar dia rata atas dan bawah. Jadi ibaratnya digaris dulu ya. Jadi aku garis dulu keempat sisinya, setelah itu aku mulai potong perlahan, ngambil dari sudut-sudutnya sambil digeser. Jadi nariknya jangan dipaksa langsung sekali jalan, tapi ambil seperti seperempat, biar dia potongannya lebih rapi, lebih halus, dan biasanya sih lebih seimbang atas sama bawahnya. Nah, dipotong seperti ini. Kalau sudah tarik, udah tinggal sedikit tembus sampai bawah. Nah, kita buka, simsalabim, tada. Nah, bisa kan? Cantik hasilnya. Setelah ini kita akan beri dengan filling. Filling aku kasih dengan buttercream yang sudah kita siapkan tadi. Kasih sedikit aja dulu, kasih secukupnya ya. Kemudian kita ratakan. Tujuannya karena kita mau pakai meses, jadi ratakan secukupnya aja. Kalau suka agak banyak, boleh pakai agak banyak. Bisa disesuaikan. Bagian bawah sudah diratakan, diolesi dengan si buttercream. Lanjut yang cake bagian atas, oleh juga buttercream. Jadi untuk perekat pengaman ya. Kan nanti isinya tengah ini ada istilahnya apa itu? Si meses. Meses ini kan bisa menahan. Kalau nggak ditambahi lagi, nanti bagian bawah sama bagian atas ini waktu kita potong bisa resiko lepas. Jadi bagian bawah dioles, bagian alas juga oles tipis. Setelah itu kita taburi dengan meses. Kalau misal nggak mau pakai meses, mau pakai keju parut, nggak masalah. Prinsipnya juga sama. Malah ada beberapa kalau keju parut, itu teman-teman suka keju parutnya dicampur dengan buttercream dulu, baru dioles. Itu bebas, yang penting oke jadi dan aman, nggak gampang terbuka. Kalau sudah kita tutup bagian atas dan bawah, pastikan rata keempat sisinya. Nah, udah, setelah rapi kita akan cover dan beri topping. Jadi covernya aku hari ini pakai buttercream juga sama. Jadi temanya kan bolu jadul nih. Jadi cover aja dengan buttercream, kasih buttercream di ke semua sisinya.
secukupnya, nggak perlu terlalu tebal, sesuai selera. Kemudian kita ratakan mau dari atas dulu, rata, sudah cukup rata. Lanjut kita ratakan sisi samping-sampingnya, jadi pastikan biar rapi, nggak terlalu buttercreamnya tebel nggak rata ya, jadi usahakan tebelnya rata. Oles ke 4 sisinya biar dia rapi. Setelah 4 sisinya sudah tertutup buttercream dan bagian atas juga, kemudian lanjut sisi sudut ini kan biasanya ada muncul sedikit, itu teman-teman tarik dari sisi samping ke tengah, tarik sisi samping ke tengah sampai dia tertutup rata. Nah, kalau sudah kurang lebih rata seperti ini, baru kita taburi, kita cover dengan coklat misses. Nah, hari ini aku coklat missesnya agak berantakan sedikit sih. Tadi harusnya pakai bowl yang lebih besar, tapi berhubung udah terlanjur setengah jalan, ya udahlah gas. Ini buat teman-teman yang di rumah yang belum bikin, yang bakal bikin, jangan lupa pakai bowl yang lebih besar untuk penadah bagian bawah misses, biar kerjanya bisa lebih rapi. Nah, ini kalau sudah ratakan, ditekan-tekan sambil didorong sedikit-sedikit si missesnya. Setelah semua sampingnya sudah, baru kita tabur bagian atas sampai rata. Nah, udah rata seperti ini, kita hias sedikit ya biar lebih manis. Pertama aku tandai dulu dengan biso, karena ibaratnya ini nanti untuk cake potong, jadi aku tandai untuk 8 potong, 8 ya. Jadi 8 potong, di marking aja pakai pisau, asal bisa terlihat seperti ini. Lanjut aku akan hias dengan roset buttercream. Pertama aku kasih titik dulu di tempat-tempat yang aku mau kasih roset. Tujuannya apa? Biar rosetnya bisa menempel, karena kalau tidak diberi penanda atau titik, waktu teman-teman bikin roset itu akan menempel di coklat misses. Nah, kalau menempel di coklat misses, waktu cake itu teman-teman pindah, si roset ini gampang jatuh, karena ibaratnya tempat duduknya kurang kuat. Jadi selanjutnya ditutul aja, kasih sedikit, kemudian baru atasnya dikasih roset. Roset secukupnya dan ukurannya sesuaikan dengan cake potong teman-teman. Nah, kalau sudah semua roset siap, kita akan kasih dengan ceri tangkai. Ceri tangkainya jangan lupa disesap dulu dengan tisu, karena kan ceri tangkai ini simpennya di ibaratnya apa ya, seperti air sirupnya lah ya. Kalau teman-teman nggak sesap, nanti airnya itu meluber kemana-mana, jadinya buttercream teman-teman kelihatan tidak rapi. Nah, sudah jadi waktunya kita potong. Ini teman-teman bisa lihat bagian dalamnya, sisi luar, bagian dalamnya, wah rapi ya, nikmat banget. Kalau udah nikmat, waktunya kita coba. Bagian paling menyenangkan dari waktu bikin itu waktunya nyicip. Aku potong pakai garpu ya. Kita coba, rasanya dia lebih kembus, agak ringan kalau boleh jadul ini. Dan rasa vanilla khas campur dengan buttercream dan coklat misses. Makan lagi, gimana? Cukup mudah kan sahabat Filma dan sahabat Palbum? Selamat mencoba, dadah!